Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Carilah dahulu kerajaan Allah. Ayat ini sangat akrab di telinga kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita hafal di luar kepala, tapi sering bertanya, bagaimana ayat ini bisa nyata dalam kehidupan sehari-hari? Saya pun baru benar-benar mengerti setelah menyaksikan kisah nyata ini. Pasangan muda ini, Pak Daniel Octavianus dan istrinya Bu Christine Susanti, hidup seperti banyak keluarga masa kini, terjerat hutang kartu kredit dan pinjol. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, lebih dari 10 kartu kredit ditambah pinjaman online alias pinjol. Dengarnya saja saya nyaris pingsan, banyak amat. Daniel bekerja sebagai staf biasa, sementara Christine guru les, dan mereka memiliki 2 anak. Ketika mereka mulai bergabung di TLW gereja kami, saya sempat berpikir, secara logika, hutang ratusan juta ini tidak mungkin bisa lunas. Syukurlah ada Bu Faiz, seorang pengacara di jemaat, yang membantu menutup kartu kredit agar bunganya tidak makin menumpuk. Sebagian bunga dihapus, sebagian lagi tetap harus dibayar. Debt collector masih datang silih berganti. Berat, tapi mereka tetap berkomitmen mencicil. Ketika ramai berita di TikTok bahwa hutang pinjol bisa diabaikan dan dilaporkan ke polisi, Bu Christine justru berkata dengan tenang, "Saya tetap bayar, Bu. Saya tidak mau orang tua saya terganggu karena debt collector datang." Sederhana, tapi menunjukkan integritas yang luar biasa. Dengan sedikit modal pinjaman, ia mulai berjualan apa saja. Ia berjanji tidak akan menyentuh uang pokok, hanya mengambil keuntungan. Awalnya rajin melapor hasil jualannya, lama-lama tidak lagi. Saya tidak terlalu mengikuti, tapi bisa melihat ada sesuatu yang mulai berubah. Mereka mulai sungguh-sungguh belajar firman dan melakukannya. Daniel pun semakin aktif melayani. Dalam doa volunteer, dia sering membawakan renungan firman Tuhan yang penuh wibawa dan kuasa. Itu bukan hasil latihan public speaking, tetapi buah dari kehidupan yang sungguh intim dengan Tuhan. Renungannya menyentuh karena ia sendiri menghidupinya. Kini Daniel juga melayani di sebuah gereja di Tangerang. Sementara Christine yang dulu bercita-cita menjadi singer tapi gagal audisi, dengan rendah hati menerima arahan untuk melayani di sekolah minggu. Ternyata di sanalah panggilannya. Anak-anak diberkati melalui pelayanannya yang penuh kasih dan kesabaran. Beberapa waktu kemudian saya mendengar kabar Christine bekerja di sekolah internasional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hidup mereka makin stabil dan makin baik. Semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana, mencari dahulu kerajaan Allah. Bukan dengan doa instan agar hutang dihapus, tetapi dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, belajar firman, dan menjadi pelaku firman. Dan seperti janji Tuhan sendiri, ketika mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada mereka. Ketika kita sibuk membangun kerajaan Tuhan, Tuhanlah yang
membangun kehidupan kita. Kadang kita baru sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bukan lewat doa yang langsung dijawab, tetapi justru lewat perjalanan panjang yang tampaknya mustahil. Disitulah kita belajar melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan cara yang menakjubkan. Suatu hari Christine bercerita tentang percakapan di kantornya. Temannya bernama Eka berkata bahwa ia akan pindah rumah karena selama ini tinggal di rumah inventaris keluarga. Dengan semangat, Eka menambahkan bahwa kakaknya baru saja membeli rumah di kota Bumi Tangerang dengan cara kredit. Tanpa berpikir panjang, Christine menjawab, "Saya juga bakal punya rumah, tapi saya nggak mau beli." Eka menatap heran dan spontan berkata, "Hari gini pengen punya rumah tapi nggak mau beli, mana ada? Siapa yang mau kasih?" Christine tersenyum lembut dan menjawab, "Tuhan saya sanggup, Eka. Mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Eka pun terdiam. Mendengar kisah ini, saya bertanya dalam hati, bisakah Daniel dan Christine benar-benar mendapatkan rumah dari Tuhan? Kita lihat, apakah janji Tuhan itu hanya teori atau sungguh nyata bagi mereka yang mencari Dia terlebih dahulu. Tunggu kisah selanjutnya di episode Jejak Tangan Tuhan di Balik Pintu yang Tak Terduga. Ketika kita mendahulukan Tuhan, segala sesuatu akan berada pada tempat yang seharusnya. Quote dari Ezra Taft Benson. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.